Kita bakal langsung review 5 unit Street Cup, ada yang matic, manual, ada yang maticnya pakai CVT dan sebagainya. Seperti apa detailnya, langsung aja kita bahas satu-satu. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya 5 unit Street Cup dengan berbagai macam model. Ada yang kecil, ada yang ukuran standar, yang pakai ban dual purpose, pakai matic, dan dua matic ini berbeda. Jadi ntar teman-teman bisa bakal paham maunya atau pengennya itu kalau main Street Cup pakai mesin apa, yang enak mesin apa, modelnya yang gimana. Langsung aja kita bahas dari yang paling ujung ya. Jadi biar nggak panjang-panjang videonya. Dan kenapa Enggal Modified mungkin akhir-akhir ini dan kedepannya bakal langsung reviewnya selalu banyak motor, 5 minimal 3 gitu, bahkan mungkin bisa 10 kalau tempatnya cukup ya. Karena biar nggak terlalu banyak video di beranda YouTube Enggal Modified, karena ada tambahan short itu jadinya banyak banget gitu cuy. Langsung aja kita bahas ini dengan basic mesin Honda Astrea Grand. Prototype ini udah lama model ini kita bikin, cuman kalau yang dulu awal-awal kita bikin bodinya ini, kalau ini masih kelihatan standar dari Grand atau C70. Kalau yang pertama kali kita bikin itu seperti yang sebelah kiri, tengah, dan sampai yang paling ujung. Cuman model stangnya itu trondol, tanpa spakbor, belakang buntung, single seat. Waktu pertama kali kita bikin itu pesanan dari Om Nasirni Banjarmasin. Itu pelanggan kita yang udah order kalau nggak salah 27 unit. Di sini masih ada dua motor beliau yang belum kelar. Masih dalam proses karena untuk buat kontes. Balik lagi lah ke ini. Untuk spesifikasinya, kita pakai RCB untuk master remnya. Jadi ini rem depan, yang kiri ini rem belakang ya, bukan kopling. Ini bukan kopling. Ini rem belakang, ini rem depan. Untuk lampunya kita terinspirasi dari Honda C70 Unyil atau P-Spot Unyil. Itu lampunya di depan. Jadi ketika di dasi ya, ketika belok ini nggak ikutan belok lampunya. Jadi tetap aja dia lampunya lurus. Terus untuk velg depan ring 17 300, yang belakang 350. Untuk bannya kita pakai ukuran 110 dan yang belakang 120. Kelihatannya kalau pakai velg tapak lebar ini bannya bakal kelihatan lebih gede dan lebih padat dilihatnya. Nggak perlu harus digedein bannya. Karena kalau bannya nanti pakai yang 120, dia repot mentok di spakbornya. Dan yang belakang teman-teman seandainya nih pengen digedein pakai 140 juga bisa, nggak ada masalah kalau yang di bagian belakang. Cuman ketika kaki-kakinya itu terlalu over besarnya, dengan basic mesin Grand saya kurang rekom ya. Minimal pakai mesin Supra 125 atau Karisma 125 yang cc-nya lebih besar dan pasti tenaganya bakal lebih enak. Walaupun gear setnya ini pun juga udah kita set up semuanya. Ini basic yang paling standar dan harganya yang pasti lebih murah daripada yang di samping kiri semua ini. Karena basic mesinnya pertama dia masih pakai Grand. Harga unit standarnya itu jauh lebih murah dengan Honda Karisma, Supra 125 dan sejenisnya. Body setnya ada beberapa perubahan, kita lebarin dan sebagainya biar ban ukuran 120 tapak lebar itu bisa masuk. Tapi pengerjaan di bagian depannya ini lebih simpel karena nggak perlu kita bikin body set total gitu. Untuk bagian depan, spakbor, cover lampu dan sebagainya kita pakai bahan galvanis dengan ketebalan 1,2 mili. Dan yang pasti teman-teman bisa lihat lengkukannya semuanya presisi ya, jadi nggak asal-asalan kita bikin. Itu salah satu hal teman-teman bisa menilai bengkel itu pekerjaannya asal-asalan atau enggak sih. Dari keseluruhan motornya itu dilihat bentuknya gimana, paduannya,
rapihnya, kaki-kakinya, detailnya, lasnya, dan sebagainya. Itu salah satu faktor penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau order di bengkel manapun termasuk di kita gitu. Langsung aja kita cek sound. Nih, jadi mesin di Enggal Modified itu insya Allah kondisinya udah 100% ya. Jadi sehat, kita ganti total semuanya. Daleman mesin kita ganti, kita sandblasting, kita chrome dan sebagainya. Knalpotnya ini terbilang adem. Jadi ya mesinnya cuma 100 cc, digeber pun dia nggak bersuara yang sampai berisik. Kita tes kelistrikan, sen kanan kiri oke semua. Lampu kota belakang nih ada di bawah jok belakang udah aman semuanya. Jadi motor ini udah siap kiri gitu. Untuk body setnya semuanya kayak swing arm, footstep itu kita bikin semua ya. Lanjut lagi di Street Cup Matic. Kali ini kita menggunakan Maticnya Honda Beat. Ini nggak banyak banget, tapi ada beberapa orderan dengan alasan memang dia pengen tampil beda. Ketika dipakai nongkrong, orang bakal tanya, ini mesin apa? Kok bisa dijadiin Street Cup seperti ini? Kok bisa Matic pakai ring 17 dengan ban segede ini dan sebagainya? Jadi ini yang paling mahal di antara ke 4 unit yang lainnya ini. Kenapa? Karena setup mesinnya, kaki-kakinya, gear set belakang itu harus benar-benar dipikirin. Walaupun motor ini nggak enak dipakai, tapi balik lagi ya, teman-teman nggak bisa nyalahin customer karena pengennya dia kalau dipakai nongkrong dan sebagainya biar ada yang nanya, mas ini mesinnya apa? Itu ada salah satu alasan customer kita ngebikin yang mesin Matic seperti ini dulu. Dan orang kan penasaran kok bisa ya, ini motornya apa sih mas itu dan sebagainya, bentuknya Honda C125 gitulah ya, ala-ala gitu, ala-ala C70 dan sebagainya, tapi kok bisa mesinnya Matic gitu. Dan ring rodanya kenapa kok bisa pakai 17 klasik segede ini. Jadi body setnya ini total total semuanya, mulai dari body belakang, leg seal, batok kepala, spakbor depan, swing arm, semuanya kita bikin dari nol. Jadi harganya makanya jauh lebih, lumayan jauh harganya dibanding yang ini sama samping kiri 3 unit ini gitu. Untuk elektrikalnya kita masih pakai standar Beat aja, nggak perlu diapa-apain. Jadi mesin kita beresin, kita finishing, ini minta di finishing chrome dan sebagainya, udah beres semuanya. Oke, coba kita hidupin. Nah, ini Beatnya Beat injeksi. Nih, ini knalpotnya tipenya beda. Ini kita pakai free flow, tapi ketika dipasang di Matic itu nggak begitu berisik dia. Nah, ini idle-nya udah turun, udah normal berarti. Wow. Suaranya walaupun free flow tapi masih terbilang nggak terlalu pecah kasar gitu, aman karena di dalam ini udah kita pasang DB killer, jadi suaranya nggak sampai mengganggu tetangga gitu. Motor ini udah lengkap dengan side bag, tinggal pasang aja tasnya dan bisa dipakai boncengan. Kekurangannya ketika tarikan awal dia cenderung lebih berat. Ada video yang kita pakai boncengan, ketika udah jalan nggak ada masalah, normal sama kayak Matic standar seperti itu. Cuman ditarikan awalnya aja, dan ketika roda ganti 17 segede ini dia bakal lebih panjang nafasnya gitu sih. Jadi tergantung teman-teman aja pengennya mau main Street Cup yang mana. Kalau saya sih lebih menyarankan pakai Astra Grand atau Supra 125 atau Karisma seperti yang hitam ini. Jadi ini lebih nyaman menurut saya, tapi balik lagi ya ke selera teman-teman aja. Lanjut lagi, ini bodinya sama persis dengan keempatnya. Jadi yang beda cuman yang paling ujung kanan aja, yang paling depan itu beda sendiri. Kalau lainnya total body setnya ini udah kita bikin.
batok kepala, leg seal semuanya, dan ada sedikit perbedaan lah dengan yang mini. Menggunakan mesin Karisma 125 cc, dan kali ini yang ini kopling. Agak sempit sih ini ya. Yang ini kopling. Jadi bukan rem, karena permintaan Mas, aduh saya lupa lagi namanya, Mas Nur di Balikpapan kalau nggak salah. Ini remnya ada di kaki, rem belakangnya. Ini kopling. Kalau yang ini rem. Ini rem. Jadi kelihatan sekilas sama tapi berbeda, dan yang ini udah lengkap dengan remote control juga. Ini udah apa ya? Bukan hal baru lah di Engel Modified. Kita 2000 berapa ya? Vario waktu itu 2009, bukan 19, 2010-an kalau nggak salah, atau 2009. Saya lupa, bikin Vario chopper gitu. Itu pakai, ntar biar saya cariin fotonya ya, biar teman-teman tahu. Itu Vario kita bikin seperti itu di 2007 apa 2008 2009 saya lupa. Itu udah pakai remote juga. Kita coba hidupin. Tuh, kita coba matikan. Nah, ini kita kunci, terus kita coba getaran. Nah, dia bunyi. Kita coba lagi. Nah, ya udahlah, kurang lebihnya seperti itu. Dan motor ini udah beres. Suara knalpotnya sama dengan yang Astra Grand, cuman ini cenderung lebih menggelegar sebenarnya. Ya lupa, alarmnya dikunci. Nah, teman-teman bisa lihat ya, elektrikal oke semua, sen oke semua, udah beres. Dan ini motor salah satu yang paling saya suka. Ukurannya standar, ring 17, velg kita pakai 300/350, ban depan 110, belakang 120. Jadi kelihatan lebih padat dengan warna hitam dipadu jok coklat motif wajik gini, itu cakep banget. Dan apalagi pakai kopling, jadi akselerasinya bakal dia lebih enak. Ukuran tinggi badan untuk 165, 170 oke banget, pas banget, dan enak banget dipakai harian. Ini yang paling rekomen daripada yang Matic. Ini juga rekomen, bisa dipakai di 2 medan selama medannya nggak medan tempur atau medan lumpur yang parah gitu ya, karena tipe bannya dual purpose. Dan ini spakbor belakangnya juga bisa dilepas. Jadi depan belakang spakbor itu bisa dilepas, jok belakang bisa dilepas juga. Seandainya pengen dibikin street cup, cerondol, kaki-kaki semok besar gini juga cakep. Jadi seperti teman-teman punya 2 motor gitu. Tinggal lepas spakbor depan, lepas spakbor belakang, jok belakang, single seat, udah jadi buntung street cup. Jadi lebih nakal aja dilihatnya. Ini pesanan dari Jogja, saya lupa mas siapa. Dan terima kasih untuk kesabarannya, karena spare part Honda Revomatic itu lumayan susah banget dicari. Jadi ini basicnya Revomatic. Nah, kalau teman-teman mau pakai mesin Matic, salah satu mesin yang rekomen itu pakai Honda Revo Absolute Matic. Speedometer udah digital, lampu semua kita pakai demaker. Ada yang stang cerondol, ada yang pakai batok kepala. Nah, ini rem leg seal. Ciri khas dari Engel Modified kita potong. Ini dari pertama kali Engel Modified keluarin street cup, udah kita potong seperti ini. Sebenarnya jok anak ini nggak begitu fungsi sih ya, karena motor ini mini banget, kecil. Nih saya berdiri aja, yang orang pendek, sisa banyak ini antara pantat dan jok. Bannya kita pakai besar, ini kita pakai monoblok dengan motif yang terbaru, palang kayak bintang gitu, dengan ukurannya nggak terlalu lebar. Kalau ini 300/350. Konsepnya bodinya sama dengan yang hitam ini, spakbor depan belakang bisa dilepas, jok juga bisa, cuman ini versi mininya dan kita pakai mesin Revomatic. Seandainya teman-teman pengennya dipakai ban segede yang sebelah kiri, street cut bonsai ini itu juga bisa. Oke, langsung coba kita hidupin
Speedometer udah pakai digital, lampu depan fokusnya bagus, terangnya enak, gak bikin silau di depan. Lampu sen udah pasti fungsi. Klakson. Oke, kita coba hidupin. Nah, ini cenderung lebih enak karena dia pakai rantai ya, jadi nggak pakai CVT yang panjang ke belakang kayak menggunakan mesin Honda Beat. Tapi balik lagi, kalau pengen unik aneh ya teman-teman order yang model mesin Honda Beat, dibikin mini gini juga bisa, malah kita lebih gampang prosesnya. Dan kalau pengen akselerasi dan sebagainya lebih enak, responnya lebih enak, teman-teman pakai mesin Honda Revo Matic gitu. Lanjut lagi di paling kiri, ini pesanan dari Jakarta, orangnya punya selera dan joknya ini dibikin kotak-kotak, hand gripnya disesuaikan dengan pakai ala-ala kulit gitu, tapi ini bukan kulit asli ya, sintetis. Kalau mau pakai kulit asli juga bisa, terserah teman-teman pengennya mau gimana. Dan ini kita sebutnya yang kecil-kecil ini street cut bonsai, kaki-kaki gambot, bodinya kecil seperti bonsai itulah ya, batangnya gede tapi mini gitu. Dan ini tipe stangnya yang cerondol, body set total kita bikin semuanya. Untuk velgnya kita pakai 5 inci, belakang sama 5 inci juga, ban depan pakai 130, yang belakang kita pakai ukuran 140, jadi lebih lebar dan kelihatan lebih padat banget. Kalau ngomongin nyaman, sebenarnya sama-sama nyaman dengan yang ukuran standar. Kalau ini ada unik, lucu, asik gitu ya, orang juga bakal lihat apa sih ini, motor apa sih dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin di jalan yang kurang bagus, bergelombang dan sebagainya, paling enak itu yang ring 17. Ya salah satu kenapa motor cross itu ban depannya ring 21, belakang 18, karena biar mengurangi getaran ketika dipakai jalan bergelombang atau jalan-jalan yang rusak. Tapi lingkar roda semakin kecil itu semakin gak nyaman dipakainya. Ada lubang kecil aja seginilah seandainya ya, itu udah terasa banget di lingkar roda yang kecil gitu. Dan itu semua plus minus motor garapan di Enggal Modified pasti saya sampaikan. Jadi buat edukasi ke teman-teman calon customer, terserah mau beli motor dimanapun bebas. Setidaknya teman-teman ada gambaran, oh kalau ring 14 gini, 12, 10, 17 dan sebagainya. Enaknya yang mana ya? Bisa memastikan untuk order biar nggak salah gitu. Kita coba hidupin. Mesinnya ya seperti biasa, halus banget. Lampu oke. Sen oke. Ya, ini ada kesalahan. Nyalanya putih, besok dibongkar. Ini yang kanan kuning kan, yang kiri putih. Salah nyambungin kabel ini anak-anak. Klakson sedap banget. Jadi udah cukup review kali ini, nggak usah terlalu panjang lebar dan sebagainya biar teman-teman nggak bosan nonton. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kita semua, bisa menginspirasi kita semua, dan teman-teman biar agak ribet ya kalau review banyak, tempatnya kurang gede sih. Jadi teman-teman biar nggak salah mau masuk ke bengkel mana, mau bikin yang model seperti apa, jadi udah paham dulu konsep motornya, detailnya dan sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore umat manusia.